Hai semua, kembali lagi sama aku di YouTube channelnya Mama Cha. Di video kali ini aku mau bercerita ke kalian semua apa aja sih persiapan untuk menjelang hari lamaran. Mungkin dari video aku ini bisa bermanfaat kan untuk kalian yang mau atau yang lagi mempersiapkan acara lamarannya. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung aja nonton videonya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you. Persiapan lamaran. Mungkin dari kalian ada yang lagi mempersiapkan untuk acara lamarannya dan masih pada bingung kan, apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menjelang hari lamaran, atau enggak kalian udah buat nih listnya, udah kalian list tapi masih ada yang terlewatkan. Dan di video kali ini aku akan berbagi tips atau apa-apa aja sih persiapan untuk menjelang hari lamaran. Dan yang pertama itu ada niat. Niat ini penting ya. Jadi kalian yang mau lamaran, karena lamaran ini kan awal dari perjalanan untuk kita nikah. Setelah lamaran kan ada nikah, terus nanti kita berkeluarga, punya anak, punya keluarga gitu kan. Jadi kuatkan niat kalian di sini. Jangan sampai kalian tuh nggak yakin dengan pasangan kalian ya kan. Jadi di sini awalnya aja kalian memang udah harus siapkan niat kalian dulu, kuatkan niatnya. Dan yang kedua itu ada penentuan tanggal. Penentuan tanggal ini juga penting karena apa? Kita kan mau bertemu antara dua buah keluarga, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Nah, di sini kita harus menentukan tanggal nih, tanggal berapa, bulan berapa yang pas waktunya kedua belah pihak ini bisa sama-sama bisa untuk melangsungkan acara lamaran tersebut. Jadi jangan sampai nanti ada salah atau miskomunikasi, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Jadi kita harus berembuk, pihak perempuan tanya dengan keluarga yang perempuan, pihak laki-laki tanya dengan pihak keluarga laki-laki. Terus nanti disitulah kita bisa melangsungkan acara lamarannya. Kemudian sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu ada konsep dan budget. Di sini konsep itu juga penting ya untuk kalian mau ngadain acara lamaran. Karena apa? Dari konsep itu udah kalian buat, kalian mau tahu nih mau buat lamaran nih, kalian harus tahu dulu konsep apa yang mau kalian buat. Kalau kalian udah tahu nih konsepnya yang mau kalian buat, barulah kalian tahu budgetnya berapa yang akan dikeluarkan. Kalau kalian nggak tahu konsepnya, gimana mau tahu budgetnya berapa? Dah, setelah kalian tahu konsep, terus udah tahu nih budgetnya berapa, disitulah kalian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan budgetnya bagi dua. Kemudian sekarang ada yang keempat. Yang keempat itu ada cincin. Jadi setelah kalian mempersiapkan niat, kalian mempersiapkan penentuan tanggal, kalian persiapkan konsep dan budget, yang keempat itu ada cincin. Di sini bebas ya, karena kan inti dari lamaran itu kan apa sih, kayak ikatan gitu ya kan, ikatan. Jadi si perempuan ini diikatlah dengan cincin ini tadi, dengan dari si laki-lakinya. Nah, cincinnya ini bisa kalian pakai, mau emas putih boleh, mau emas kuning boleh, mau pakai berlian pun boleh, perak pun boleh. Yang penting jangan dari cincin bonbon-bonbon itu ya kan. Kalian pakailah cincin yang emas putih, emas kuning pun bisa. Tuh ya, jangan lupa yang keempat ada cincin. Sekarang yang kelima. Yang kelima itu ada ring box atau tempat cincin. Jadi setelah cincinnya kalian beli, nanti kalian bisa pesen atau kalian bisa beli jadi juga tempat cincinnya. Karena zaman sekarang tuh kan banyak ya kan tempat-tempat cincin yang bisa disewa-sewa. Biasanya kalau tempat cincin itu dari sepaketan dengan seserahan itu pun juga udah ada. Tapi mungkin kalian mau beda kan, bisa kalian pesan sendiri. Temanya tuh macam-macam ya, ada yang rustic, ada yang biasa, ada yang klasik, macam-macam. Oke, kita lanjut lagi dan sekarang ada yang keenam. Yang keenam itu ada baju. Di sini
kalian bisa lah memanfaatkan baju terbaik kalian, baju koleksi terbaik kalian, atau enggak kalian kalau mau juga bisa jahit baru couple dengan pasangan kalian, ya kan. Itu bebas sih, tergantung kalian aja, kalian mau sewa ataupun kalian mau jahit baru. Cuman kan kalau sewa, jadi itu tergantung kalian ya, kalian mau jahit baru atau mau sewa tuh bebas. Karena kan kalau sewa juga kalau jahit baru juga kan untuk acara lamaran, sayang kan cuma dipakai sekali aja. Mending kalian sewa ya, karena sewa juga banyak sih. Kalaupun kalian mau jahit baju bisa juga yang biasa aja atau mau yang luar biasa pun bisa. Karena biasanya kalau lamaran itu kan orang jahit yang couple-an batik ya. Jadi ceweknya jahit batik, atasnya itu brokat, bawahnya itu batik atau songket. Kalau yang cowok juga, cowok kan nggak mungkin bawahnya pakai batik. Pastilah yang atasnya batik atau songket disamain dengan bawahan si cewek ini tadi. Oke, kita lanjut lagi sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada dekorasi. Jadi dekorasi ini ada dua pilihan. Kalian mau dekorasi dari pihak dekor atau kalian mau ngedekor sendiri. Itu bebas. Kalau misalnya kalian mau dekorasi sendiri, biasanya yang biasa-biasa aja, ada juga sih. Karena sekarang kan udah banyak ya, perintilannya itu dijual tuh juga udah banyak. Jadi nggak susah-susah lagi sih kalau untuk dekor sendiri. Aku saran ke kalian kalau misalnya yang kalian mau dekor sendiri tuh, kalian beli aja nanti pakai paper flower yang gede-gede itu kan. Kalian belilah berapa biji tuh, kalian buat nanti kan satu-satu dirangkai gitu, terus dari yang kecil sampai yang besar tuh nanti kalian konsep lah, tempel-tempelin tuh kan semuanya. Dah pakai paper flower yang pertama. Terus yang kedua ada lampu tumbler tuh supaya lampu kelap-kelip gitu. Lampu kelap-kelip kalian taruh lah di bawah paper flower tadi. Jadi lebih bernuansa dia, nggak polos sekali kayak hidup ini. Terus ada lagi yang namanya daun monstera. Daun monstera ini kalian bisa beli di mana aja, di Shopee kalian pesen juga ada. Jadi daun monstera ini kalian letakkan di bagian-bagian paper flowernya, di sudut-sudutnya. Jangan nggak usah terlalu rame karena kan paper flowernya juga udah rame. Daun monsteranya sedikit aja, paling nanti 2 atau 3 di sisi kanan, 2 atau 3 di sisi kiri gitu. Dan terakhir ada kain backdrop putih. Kain backdrop putih ini dasar sebelum kalian tempelkan paper flower sama lampu tumbler, terus daun monsteranya tadi. Jadi backdrop putih tadi kalian bisa beli kain backdropnya itu di tempat tukang kain ataupun kalian sewa. Kalau kalian beli kan sayang, abis acara nggak kepake kan, mending kalian sewa aja, jadi kan nggak mubazir. Yang ke-8 itu ada fotografer atau mau foto sendiri juga bebas ya. Foto untuk mengabadikan momen bahagia kalian lah ya kan, jangan sampai terskip lagi. Yang ke-9 sekarang itu ada buket bunga. Buket bunga ini bisa kalian dapatkan dari sekalian ya, sepaket. Kalian biasanya kalau kalian dekor ruangan, dekor seserahan itu udah dapet free buket bunga. Tapi kalau kalian ngedekor sendiri tadi, kalian beli aja buket bunganya. Atau kalau kalian memang handal kali ya kan, mau buat bisa juga buat, jangan sedih. Tapi kan yang lagi kekinian sekarang tuh buket money, buket duit. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Tunangan kalian kasih buket duit, seneng kali lah dia. Oke, selanjutnya seserahan. Yang keberapa nih? Poin ke-10 ya. Yang 10 itu ada seserahan. Seserahan ini
Ini aku mau ingetin, kalau seserahan kan kalian udah pesen tuh boxnya, mau tema yang apa, terus bunga warna apa, konsepnya sama disamain dengan apa, dekor ruangan, itu kan bisa. Jadi biasanya kalau seserahan ini udah satu paket dengan tempat emas ring boxnya tadi. Jadi kalian gak usah 2 kali, tapi kalau kalian mau beli juga ring boxnya itu mau beda, ya bisa juga sih. Lanjut lagi yang ke-11 sekarang. Yang ke-11 itu ada MC acara. MC acara ini seringkali dilewatkan oleh orang-orang karena apa? Karena dianggap, alah sekarang lamaran aja kok, gak usah lah pakai MC. Iya memang bisa, cuman kalau kalian mau lebih terkonsep acara kalian tuh, pakailah MC tadi, ya kan? Jadi acara kalian tuh bisa lebih terkonsep, rapi, gitu. Sekarang yang ke-12. Yang ke-12 itu ada makanan. Makanan ini ada yang prasmanan nasi. Jadi ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ada prasmanan nasi. Terus yang kedua ada cemilan. Yang ketiga itu ada oleh-oleh. Oleh-oleh ini biasanya dibawa oleh tamu undangan, dibawa pulang. Buah tangan lah dari pihak perempuan untuk pihak laki-laki. Jadi ada 3 ya, prasmanan nasi, cemilan, dan oleh-oleh. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu ada make up. Nah, make up ini kalian bisa dapatkan di MUA hits di kota kalian, atau enggak kalian mau make up sendiri juga bebas, karena acara lamaran, acara kalian kan mungkin dari kalian ada yang pengen di make upin oleh MUA, atau enggak cuman mau make up sendiri aja, bebas, bisa selagi hasilnya oke dan tidak mengecewakan, gas. Oke, itu tadi dia cerita dari aku, tips untuk persiapan lamaran. Mungkin dari kalian ada ide atau masukan, kalian bisa komen di bawah dan nanti aku akan buatkan videonya. Ya, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan nantikan video-video aku selanjutnya. Thank you.